Nih, kita lihat dulu nih. Tuh, mau dipukul set, set, lompat-lompatan terus dia. Terus ada lagi nih. Oh, itu 1000% pakai jin. Gak mungkin bisa nyatu sendiri kalau nggak pakai jin. Wah. 1, 2, 3. Idih, lompat gak tuh? Lagi 1, 2, 3. Ih. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas tentang sebuah keajaiban atau sebuah kesaktian dari Jepang nih guys. Wih. Jadi beberapa waktu lalu gue lagi buka-buka Instagram, kok ini Instagram gue banyak banget yang nge-tag nih ya ke satu video tentang sebuah benda yang ketika dihancurkan bisa bangun lagi, bisa nyatu lagi. Bahkan ketika mau dihancurkan dia bisa lompat-lompat seolah-olah terbang. Nah, di kolom komentarnya itu netizen ribut sendiri. Wah, itu mah sihir asli. Itu pasti ada kodamnya. Itu pakai magnet. Udah jelas kayak gitu pakai magnet. Itu mah ada talinya dan lain sebagainya. Jadi banyak tuh perdebatan yang muncul di kolom komentar. Dan ini jadi kelucuan sendiri ya guys ya. Nama bendanya itu namanya Immortal Daruma. Jadi Immortal Daruma ini sebenarnya sebuah pengembangan dari permainan boneka Daruma. Kalau di Jepang nih boneka Daruma tuh dikenalnya, yang gue pelajarin ya, kalau salah boleh dikoreksi di kolom komentar. Ini dikenalnya atau dipercayanya sebagai boneka pembawa keberuntungan. Nah, aslinya boneka Daruma itu bentuknya cuma bulat, terus bagian bawahnya ada pemberatnya. Jadi ketika dijatohin, dia bisa balik lagi, berdiri. Ketika dijatohin, bisa berdiri lagi. Ini dari yang gue pelajari menyimbolkan bahwa keberuntungan itu ketika berusaha dijatuhkan akan tetap berdiri. Karena keberuntungan selalu ada gitu. Lalu kalau dalam permainan aslinya, sebelum jadi Immortal Daruma ya, ini permainan Daruma tuh digetok bagian bawahnya, jadi ada susunan-susunan bagian atas kepala, digetok bagian bawah, bagian kepalanya nggak boleh jatuh. Jadi harus benar-benar diperhitungkan tuh kecepatannya, ganti-gantian. Kalau yang ngejatohin kepalanya ke bawah itu berarti yang kalah gitu. Terus akhirnya di era sekarang ini dikembangkanlah nih, yaitu permainan yang dinamakan, gue sebut tadi, Immortal Daruma. Daruma yang nggak bisa mati. Wih, ketika hancur, hidup lagi. Hancur, hidup lagi. Sebelum gue bongkar rahasianya dan sebelum gue mempraktekkan, kita tonton dulu nih video dan kita lihat perdebatan lucu dari netizen-netizen. Kocak loh. Ada orang yang nggak tahu apa-apa asal berkomentar. Ada yang beneran tahu malah disalah-salahin. Waduh, ada musiknya. Kita matiin dulu. Immortal Daruma, boneka kayu yang tidak akan bisa dipecahkan satu sama lain bagaimanapun caranya. Nih, kita lihat dulu nih. Tuh, mau dipukul set, set, lompat-lompatan terus dia. Wih, diangkat satu, nyatu lagi. Wih, bisa lompat nurut ke tangan loh. Wih, nyatu lagi. Di tangan pun dipegang tuh. Nyatu lagi guys dia. Jadi mau dihancurin kayak gimana pun ini boneka akan tetap utuh lagi, utuh lagi. Nah, terus di sini captionnya tuh, ada yang bisa jelasin ini konsepnya gimana? Wih, sakti nggak tuh? Ya, ini kesaktian dari orang Jepang nih. Nah, sekarang kita baca perdebatan dari netizen-netizen. Mainan ini memang ada kok, dan tengahnya itu magnet, dan pemukulnya ada magnet yang berlawanan dengan magnet pada mainan. Ini kan penjelasan dari mana, magnet dari mana, padahal nggak pernah ada loh guys permainan Immortal Daruma yang pakai magnet. Nih terus dibalas lagi nih, mana ada anjir kalau magnet itu nggak balik lagi terlalu jauh, itu pakai tali ke atas, kalau talinya ditarik ke atas ya pasti nyatu semua kayunya. Tuh. Terus dibalas lagi, gue lihat deskripsi barangnya dijelasin kalau pakai magnet.
Ini orang ngelihat dari entah siapa yang menjual, terus nulisin pakai magnet, dia percaya aja tanpa membuktikan. Nah itu guys, hati-hati guys. Ketika kamu denger katanya, jangan gampang percaya. Kamu harus buktiin sendiri agar kamu tidak salah dalam menyampaikan sesuatu gitu. Dibalas lagi, lu lihat aja itu tengahnya bolong, talinya tuh lewat bolongan itu nyambung ke kayu paling bawah. Nah kalau talinya ditarik ke atas, otomatis kayunya nyatu semua. Oh kok bener bro, itu pakai benang nilon di tengah malah magnet. Terus ada lagi nih komentar, oh ini konsep sederhana aja sih, tapi kayu yang digunakan termasuk kayu pilihan yang dibesarkan seperti anak sendiri. Anjir, ini kayu udah kayak Malika ya, dibesarkan seperti anak sendiri. Kenapa bisa lompat? Jelas itu pengaruh konjungsi bulan sama Merkurius sehingga dihasilkan gravitasi yang cuma berlaku untuk kayu tersebut ketika hendak dipukul. Kalau masalah kenapa bisa nyatu lagi, ini ada kaitannya dengan gelombang radio yang dikirimkan makhluk asing dari black hole, sedangkan black hole itu sifatnya menghisap atau menarik, jadi gelombang radio tersebut dikeluarkan dari white hole yang berjarak sekitar 9747 juta tahun cahaya dari bumi. Sesampainya gelombang radio tersebut ke bumi lalu dikompresi lagi oleh makhluk halus sehingga gelombang tersebut mudah diterima oleh indera manusia. Lu ngomong apa? Si paling pinter nyampe nyebut 974 juta, luar biasa lu. 974 juta tahun nih, angka dari mana lagi? Ada magnetnya tuh, ya kan? Nggak tahu nih, ini gara-gara komentar tadi nih di atas jadi banyak yang ngira pakai magnet. Dia gigit benang yang udah dimasukin ke lubang tengah tiap-tiap bagian bonekanya. Setiap bonekanya berdiri atau loncat, coba lihat tubuh orangnya pasti tegak. Waduh, nggak digigit, nggak kayak gitu caranya. Terus ada lagi nih, oh itu 1000% pakai jin, nggak mungkin bisa nyatu sendiri kalau nggak pakai jin. Wah, jinnya merek apa tuh? Levi's atau Gucci atau apa? Pakai magnet. Kalau yang boneka itu magnetnya beda kutub, makanya saling menyatu. Kalau yang kayak palu kutubnya sama dengan bagian boneka yang paling bawah, jadi saling tolak menolak begitu kira-kira. Enggak, kalau magnet itu jatuhin set langsung gitu lagi. Ini kan bukan hanya bisa lompat-lompat kayak gitu, tapi set bisa nyatu lagi pelan-pelan gitu. Jadi sebenarnya pendapat pakai magnet nih hal yang aneh banget sih. Jangan dimainkan pas tengah malam. Video ini seperti menggambarkanku, kayu itu adalah aku dan boneka kayu itu adalah seorang cewek. Sekuat apapun aku mendaki, seseorang pasti dia memalingkan pandangan. Anjir, si paling curhat, dia malah curhat di kolom komentar. Ada lagi yang berpendapat videonya di play mundur. Nah, ini kalau kelihatan sih video nggak ada suara, nggak ada apapun, ada background musik, bisa jadi tuh di play mundur. Tapi kalau di play mundur itu nggak bisa lompat-lompatan. Gimana ceritanya di play mundur dia bisa lompat-lompatan kayak gitu? Nah, daripada banyak bacot, langsung aja kali ini ya. Gue akan praktekkan bagaimana yang sebenarnya agar tidak terjadi lagi perdebatan dan agar tidak ada lagi yang berpikiran ini sakti, ini pakai tenaga dalam, ini ada kodamnya dan lain sebagainya. Oke, langsung aja gue akan praktekin dulu permainan Daruma. Check this out. Wush. Oke, sekarang di sini gue sudah mempunyai permainan Daruma. Nah, sebelum mempraktekkan yang Immortal Daruma, kita praktekin dulu yang permainan Darumanya aslinya nih. Nih lihat, ini gue taruh sini. Jadi permainannya adalah ini kita harus getok bagian bawah, tapi yang atas ini nggak boleh jatuh. Permainan aslinya gitu. Nih lihat, coba ya, gue satu. Aduh, bentar. Ini harus kenceng mungkin ya. Aduh, tar. Tes ya. Jatuh anjir. Gagal. Harusnya nggak jatuh. Ya. Sekali lagi coba. Doakan aku ya. Udah kayak benteng Takeshi anjir. Nah. Coba ya pelan-pelan. Ntar ulang. Pelan-pelan. Tuh, yang atas sudah mau jatuh nih. Woi, berhasil dong gua. Berhasil guys. Lagi. Nah, ini kalau mau jatuh ke kiri, kita dari sini nih. Ah, shit. Tidak sampai 3 guys.
baru 2 udah jatuh ya. Nah sekarang gue nantang kameramen nih, coba. Boleh ya, nyoba ya? Boleh. Boleh ya? Nih, gue susunin. Nah gantian gue yang megang kameranya sini. Oke, nih. Yuk gas. Coba. Nih kalau gue yang main sih semuanya easy banget sini. dapat 50 juta. 50 juta ya. Kasih 50 juta. Maksudnya kepalanya sampai nyampe bawah. Oke. Ayo. Yo, ulang. 3 kali percobaan ya, 3 kali ya. Iya, 3 kali dah, gas. Ini sama aja ya? Iya, sama aja. Biasanya sih belang-belang kalau Daruma. Nah. Yuk. Apaan? Kesempatan kedua ya? Apaan? Nggak boleh, harus satu-satu. Yuk. Nggak ada yel-yel dulu. Doakan aku ya. Udah gagal. Ya, tidak jadi ya 50 jutanya ya. Oke. Nah, itu permainan aslinya guys, sebelum diciptakan Immortal Daruma. Nah, sekarang gua akan mempraktekkan yang tadi tuh, yang sakti-sakti, yang ajaib, dimana Darumanya ini bersifat immortal. Dia tidak mungkin bisa dihancurkan, alias abadi ini ya. Langsung aja, gua akan praktekkan dulu baru bongkar rahasia sebenarnya. Check this out. Nah sekarang gua akan mempraktekkan yang tadi tuh, yang sakti-sakti, yang ajaib-ajaib, yaitu Immortal Daruma. Daruma yang abadi, tidak bisa dihancurkan atau dimatikan. Nih di sini gua udah punya Immortal Darumanya. Langsung aja gua akan praktekkan. Ya. Lihat. Nih, ketika dia ingin dihancurkan seperti tadi. 1, 2, 3. Idih, lompat gak tuh? Lagi 1, 2, 3. Ih, lagi ya. 1, 2, 3. Wih, tuh. Ya kan? Ini kalau yang menghindar gini dong. Tuh. Nah, sekarang kita akan coba yang tadi nih, yang bagian bawahnya dihancurkan. Set. Ya. Wih. Nyatu lagi nggak? Sekarang kita hancurkan yang paling atas. Wah, hancur dia. Nah, sekarang balik lagi. Wah. Tuh, balik lagi guys nih guys. Asik. Kita hancurkan lagi ya. Tuh. Nih, kita jauh-jauhin. Nah, nyatu lagi nggak? Di lidah gue tidak ada apa-apa nih, nggak digigit. Sekarang bagian atasnya aja kita jatuhin. Nah, ada 2 yang masih tertumpuk. Sekarang kita akan diriin lagi. Ya, sakti nggak? Ya jatuh. Ayo dong, berdiri dong. Nah, sekarang kita buat dia nurut ke tangan kayak tadi. Naik. Set. Asik. Nurut nggak tuh? Nih, lagi nih. Gua akan hancurkan dia di tangan seperti ini. Dan balik lagi. Wih, sakti nggak tuh? Dia tetap berdiri guys, ya. Dan kalau gue minta dia lompat. Sakti. Hancurin lagi. Tuh ya, misah-misah. Diri lagi. Nah, seolah-olah pakai tenaga dalam. Wih, sakti ya. Ini tenaga orang dalam.
Jadi sekarang langsung aja nih gue bongkar rahasianya. Rahasia sebenarnya adalah, daripada banyak debat-debat kan ya, rahasia sebenarnya ini tidak ada magnetnya. Yang jawab tadi magnet salah tuh. Yang benar adalah pakai tali. Ini talinya kayak tali pancing gitu, warna hitam, tipis banget. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan? Kalau dari deket ya. Nih, benang ini dimasukin satu persatu, terus di bawahnya juga ada tambahan kayak part gitu kecil, diikat. Nah, terus dari ujung yang sini dimasukin nih, tuh, full. Nah, jadi tinggal diukur aja nih guys. Dan ini mengarahnya bukan ke mulut, tapi mengarah ke kuping. Di kuping ada alat lagi nih, tuh. Ya, ini talinya diikat di sini. See? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini jadi udah bentuk kuping gini, ditaruhnya di belakang kuping. Nggak akan ketahuan penonton jadinya. Ini permainan juga nggak bisa dari jarak dekat sih guys. Harus permainan dari jarak agak jauh. Nih, di belakang kuping kayak gini nih. Nih. Kelihatan? Nah, sekarang permainannya jadi tinggal ini yang perlu kamu latih nih. Antara gerakan tangan dengan gerakan kepala harus seimbang. Ketika tangan mau maju, kepala harus ke atas. Nih, lihat. Tek. 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 Gitu. Tek. 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 Oke? Dan ketika mau ngejatohin, kepala udah otomatis harus ke bawah. Karena kalau misalkan kepala kamu nggak ke bawah ketika jatuh, ini nggak akan jatuh tuh. Kelihatan ngegantungnya tuh. Jadi ketika mau dijatuhin, ini kamu harus nundukin kepala gini. Tuh. Sret. Sambil gerakan ini ya, tangan ya. Tuh. Dia nyatu lagi. Biar ini gerakan tangannya biar seolah-olah sakti aja. Lagi. Nih kalau yang bagian bawah, nih kepala kamu nundukin dulu. Tuh, kamu jatuhin. Hop, diri. Nah. Oke, kayak gitu. Jadi setiap kali mau dihancurin, set, kepala udah otomatis harus ke bawah. Terus kalau mau dipindahin ke tangan, tinggal giniin tangan. Tep. Nah, diri. Kalau mau jatuhin di tangan ya gini. Aduh, nah jangan sampai kayak gini nih. Ini kelihatan nih, ngatung. Kalau di tangan bahayanya adalah ketika jatuh ke samping gini. Jadi kelihatan pakai tali. Jadi ketika di tangan, teng, pastiin nggak ada yang jatuh. Terus kamu giniin aja sambil acting. Naik. Nah, see? Gitu cara mainnya. Udah cukup ngerti ya? Ya udah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Gua rasa udah cukup jelas ya. Dan penjelasannya juga detail banget. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.